Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Francisca dengan NIM 2411105P. Kelas reguler malam 5B. Di sini saya akan membawakan proyek pelayanan publik dengan masalah pelayanan publik di kantor lurah meliputi kurangnya SDM yang kompeten, kesediaan infrastruktur yang kurang, dan teknologi yang terbatas, serta masalah kedisiplinan dan birokrasi yang lambat dan ketidakjelasan aturan. Dengan dosen pengampu Ibu Citra Iyasa, SPSI, MSI. Bab 1. Pendahuluan, latar belakang. Kantor lurah merupakan unit pemerintah terdepan di tingkat kelurahan yang bertugas memberikan pelayanan publik langsung kepada masyarakat, seperti pengurusan administrasi kependudukan, izin usaha dan bantuan sosial. Namun dalam praktiknya, pelayanan publik di kantor lurah seringkali dihadapi berbagai masalah yang menghambat efektivitasnya. Masalah-masalah ini meliputi kurangnya sumber daya manusia atau SDM yang kompeten, kesediaan infrastruktur yang kurang memadai, teknologi yang terbatas, masalah kedisiplinan dan birokrasi yang lambat, kurangnya inovasi, serta tidak jelasnya aturan. Maka makalah ini akan menguraikan masing-masing masalah tersebut secara lengkap berdasarkan pengamatan umum di Indonesia. Bab 2. Teori pelayanan publik. Adapun beberapa teori dan pelayanan publik, yaitu 1. Birokrasi yang rumit dan lambat. Teori birokrasi Weber. Menurut Max Weber, birokrasi ideal harus efisien dan dengan prosedur standar. Tetapi di kantor lurah ini sering berubah menjadi red time atau birokrasi berlebihan. Masyarakat harus mengikuti banyak langkah seperti antrian panjang, pengumpulan dokumen yang berulang-ulang, dan persetujuan dari beberapa pihak yang memakan waktu berhari-hari atau berminggu-minggu. 2. Korupsi atau pungutan liar. Model ranking oleh Anne Kruger menjelaskan bagaimana pejabat memanfaatkan posisi untuk mendapatkan keuntungan pribadi, seperti meminta uang rokok atau biaya tambahan di luar tarif resmi. Di kantor lurah ini muncul dalam bentuk pungli, pungutan liar, untuk mempercepat proses atau membantu pembuatan dokumen. 3. Kurangnya kompetensi dan sumber daya manusia. Teori human capital. Teori human capital Gary Becker menyatakan bahwa kualitas tenaga kerja mempengaruhi produktivitas. Di kantor lurah, pegawai sering kurang terlatih dengan latar belakang pendidikan yang rendah atau minim pelatihan, sehingga kesalahan dan pelayanan sering terjadi. Selanjutnya, yang keempat, infrastruktur dan teknologi yang buruk atau teori ketidakefisienan organisasi. Teori ini misalnya dari Herbert Simon menyoroti bagaimana organisasi gagal karena sumber daya terbatas. Kantor lurah sering kekurangan komputer, internet yang stabil, atau ruang kerja yang memadai, sehingga pelayanan offline dan rentan kesalahan. 5. Ketidakpuasan masyarakat dan aksesibilitas atau teori responsivitas pemerintah. Teori responsivitas seperti dari David Easton menekankan bahwa pemerintah harus merespon kebutuhan masyarakat. Namun di kantor lurah, jam kerja terbatas, lokasi sulit dijangkau, atau diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Selanjutnya, bab 3. Permasalahan yang sering ditemui di dalam pelayanan publik di kantor lurah. Permasalahannya itu 1. Kurangnya sumber daya manusia atau SDM yang kompeten. 2. Infrastruktur yang kurang memadai. 3. Teknologi yang terbatas. 4. Kedisiplinan pegawai yang rendah. 5. Birokrasi yang lambat dan berbelit-belit. 6. Kurangnya inovasi dalam pelayanan. 7. Ketidakjelasan aturan dan regulasi. Selanjutnya, bab 4. Dampak dan pemecahan masalah pelayanan publik di kantor lurah. Dampak dan pemecahan masalahnya. 1. Kurangnya sumber daya manusia atau SDM yang kompeten. Dampaknya adalah pelayanan lambat, kesalahan dokumen, dan frustasi masyarakat. Untuk pemecahan masalah, antara lain, dilakukan rekrutmen berbasis tes kompetensi dan sertifikasi. Berikan pelatihan rutin, misalnya workshop administrasi dan hukum serta magang di instansi pusat.
evaluasi kinerja tahunan dan insentif untuk pegawai berprestasi. 2. Infrastruktur yang kurang memadai. Dampaknya meliputi ketidaknyamanan, resiko kesehatan, dan pelayanan tersebut. Pemecahan masalahnya diantaranya yaitu alokasi anggaran khusus dari APBD untuk renovasi dan perluasan, kolaborasi dengan swasta untuk sponsorship atau CSR. 3. Desain ulang kantor dengan standar ramah disabilitas, ruang tunggu, dan fasilitas sanitasi. 3. Teknologi yang terbatas. Dampaknya proses manual, kesalahan data, dan ketidakmampuan akses sistem nasional. Pemecahan masalahnya antara lain: 1. Implementasikan sistem digital seperti e-government dan aplikasi simple. Tingkatkan koneksi internet melalui kemitraan dengan penyediaan layanan. Latih staf IT melalui program sertifikasi dan integritas dalam plafon nasional atau Dukcapil. 4. Kedisiplinan pegawai yang rendah. Dampaknya itu absensi buruk, perilaku tidak profesional, dan potensi korupsi. Pemecahan masalahnya yaitu terapkan sistem absensi digital dan monitoring right time. Terus buat aturan disiplin dengan sanksi jelas dan reward untuk kinerja baik. Lakukan evaluasi rutin dan pelatihan etika kerja. 5. Birokrasi yang lambat dan berbelit-belit. Dampaknya antara lain waktu tunggu panjang, biaya tambahan, dan frustasi warga. Dengan pemecahan masalahnya diantaranya sederhanakan prosedur melalui regulasi daerah yang efisien, buat alur kerja digital untuk mengurangi langkah manual, bentuk one-stop service center untuk pelayanan integritas. 6. Kurangnya inovasi dalam pelayanan. Dampaknya pelayanan stagnan, tidak responsif terhadap kebutuhan modern. Pemecahan masalahnya diantaranya dorongan inovasi melalui kompetensi antar kelurahan dan kolaborasi dengan staf. Adopsi teknologi seperti aplikasi mobile untuk layanan jemput bola, bersaing dengan praktik terbaik dan insentif dan ide inovatif. 7. Ketidakjelasan aturan dan regulasi. Dampaknya kebingungan masyarakat, resiko calo, dan ketidakadilan. Pemecahan masalahnya diantaranya buat panduan pelayanan yang jelas dan mudah diakses via website atau aplikasi. Lakukan sosialisasi rutin melalui media sosial dan lokal karya. Audit regulasi tahunan untuk menghilangkan tumpang tindih. Penutup. Kesimpulan, masalah pelayanan publik di kantor lurah ini saling terkait dan berdampak negatif terhadap kualitas hidup masyarakat, seperti meningkatnya biaya waktu dan uang, serta menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah. Untuk mengatasi ini diperlukan langkah-langkah konkret meningkatkan rekrutmen dan pelatihan SDM, alokasi anggaran untuk infrastruktur dan teknologi, penerapan disiplin ketat, dorongan inovasi melalui program insentif, serta menyederhanakan dan transparansi aturan melalui digitalisasi. Dengan reformasi ini, kantor lurah dapat menjadi pusat pelayanan yang efisien dan responsif, mendukung pembangunan daerah yang lebih baik. Saran, aparatur pemerintahan kelurahan sebagai penyelenggarakan pemerintahan harus memiliki kualitas yang baik dan memadai dalam melaksanakan tugas. Melalui penelitian ini disarankan untuk meminta kualitas bagi setiap aparatur kelurahan diperlukan peningkatan sikap mental, perubahan perilaku yang baik, kedisiplinan dan pendidikan formal sebagai persyaratan untuk merubah pola pikir dan wawasan bagi setiap aparatur pemerintahan lurah. Dari segi kualitas pelayanan, dari segi prosedur pelayanan yang kira pemerintahan lurah bisa lebih meningkatkan lagi aspek kesederhanaan, kecakapan, dan kehandalan petugas.
Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.